Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan menyelami kisah salah satu sahabat Nabi yang paling unik dan inspiratif. Seorang yang dikenal dengan kezuhudan ekstrem dan keberaniannya yang luar biasa. Dialah Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Julukan Al-Ghifari melekat karena ia berasal dari suku Ghifar, sebuah suku yang dulunya terkenal sebagai perampok di padang pasir. Tapi, Abu Dzar punya hati yang berbeda. Jauh sebelum Islam datang, ia sudah gelisah mencari kebenaran. Ketika mendengar kabar tentang seorang nabi baru di Makkah, tanpa ragu ia langsung berangkat. Sampai di Makkah, ia tidak tahu siapa dan di mana Nabi Muhammad. Berhari-hari ia mengintai di sekitar Ka'bah, menanti petunjuk. Akhirnya, takdir mempertemukannya dengan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Saat itu juga, hatinya mantap memeluk Islam. Rasulullah sempat memintanya untuk kembali dulu ke sukunya dan menyembunyikan keislamannya. Tapi, apa jawaban Abu Dzar? Dengan semangat membara ia berkata, "Demi Allah, aku akan meneriakkan keislamanku di hadapan mereka." Benar saja, ia langsung pergi ke Ka'bah dan berteriak lantang, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Tentu saja, kaum Quraisy langsung mengeroyoknya hingga pingsan. Keberanian ini menunjukkan betapa kuat imannya. Sejak hari pertama, setelah hijrah ke Madinah, kehidupan Abu Dzar menjadi teladan kezuhudan. Baginya, dunia ini hanyalah persinggahan. Ia sangat teguh memegang prinsip untuk tidak menimbun harta. Apapun kelebihan harta yang ia miliki, harus segera diinfakkan. Bahkan, ketika gubernur Syam saat itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, mengiriminya 1000 dinar emas, Abu Dzar menolaknya mentah-mentah. Ia berkata, "Apakah Muawiyah tidak menemukan orang lain untuk ditipu selain aku?" Seiring meluasnya wilayah Islam, kekayaan pun melimpah. Banyak pejabat dan orang kaya mulai hidup mewah, terutama di Syam. Abu Dzar melihat ini sebagai sebuah penyimpangan. Ia tidak tinggal diam. Dengan lantang, ia mengkritik para penumpuk harta, mengingatkan mereka dengan ayat Al-Quran tentang siksa pedih bagi yang menimbun emas dan perak. Kritik kerasnya ini membuat para elit di Syam resah. Akhirnya, Khalifah Utsman bin Affan memanggilnya kembali ke Madinah. Namun, Abu Dzar tetap pada pendiriannya. Untuk menghindari konflik lebih lanjut, ia memilih untuk mengasingkan diri ke sebuah desa terpencil bernama Rabazah. Di sanalah, di tengah kesunyian dan kesederhanaan, Abu Dzar wafat pada tahun 32 Hijriah. Menjelang ajalnya, hanya ada istrinya yang menemaninya. Sang istri menangis karena mereka bahkan tak punya kain kafan yang layak. Abu Dzar menenangkannya dan berkata, "Jangan menangis. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa salah seorang dari kalian akan wafat di padang pasir, dan jenazahnya akan diurus oleh sekelompok orang saleh." Dan benar saja, tak lama setelah ia wafat, sebuah rombongan yang dipimpin sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud melintas. Mereka menemukan jenazah Abu Dzar dan mengurusnya dengan penuh hormat. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari adalah pengingat abadi bagi kita semua tentang bahaya cinta dunia dan pentingnya menjaga prinsip kebenaran, bahkan saat sendirian. Semoga kisahnya bisa menginspirasi kita. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.